Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvanita Septiani Tias dengan NIM 2001530049 dan dosen pembimbing saya Bapak Dr. Kristiawan Nugroho, Eskom Mkom. Di sini saya akan menjelaskan hasil akhir tugas saya yang berjudul Analisis Sentimen Media Sosial pada Pengguna Twitter terhadap Pemilu 2024 menggunakan metode LSTM. Yang pertama ada pendahuluan. Pemilihan umum atau pemilu adalah proses demokrasi yang penting karena memberikan warga negara hak untuk memilih pemimpin mereka. Dalam era digital, media sosial seperti Twitter menjadi penting dalam memberikan informasi dan mempengaruhi pandangan publik. Indonesia akan mengadakan pemilu pada tahun 2024 dan Twitter menjadi salah satu platform yang sering digunakan untuk menyampaikan pendapat. Twitter digunakan untuk memposting informasi, berbagai dan menyampaikan pendapat. Informasi tentang politik dianalisis dan dipahami untuk memahami dukungan, kritik, dan kecenderungan perilaku pemilih. Menjadi sumber informasi penting untuk pengambilan keputusan dan strategi kampanye politik. Analisis sentimen membantu menghasilkan berbagai opini dari Twitter yang dapat membuktikan bahwa hasilnya adalah bentuk dukungan positif, negatif, atau netral. Namun, masih terjadi permasalahan dengan pendekatan machine learning klasik yang memberikan nilai akurasi yang kurang tinggi. LSTM atau Long Short Term Memory digunakan untuk mengatasi ini karena mampu menangkap hubungan jarak jauh dalam data perurutan seperti teks. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis sentimen mengenai ulasan kasus pemilu 2024 menggunakan metode Long Short Term Memory atau LSTM. Yang kedua, bagaimana respon pengguna Twitter terhadap kasus pemilu 2024 dalam bentuk sentimen positif, negatif, atau netral. Yang ketiga, seberapa akurat metode Long Short Term Memory atau LSTM dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terhadap kasus pemilu 2024. Batasan masalah. Data yang digunakan berasal dari platform Twitter. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Long Short Term Memory atau LSTM untuk mengkategorikan tweet dengan sentimen positif, negatif, atau netral. Tujuan penelitian: memahami respon pengguna Twitter terhadap kasus pemilu 2024 dalam bentuk sentimen positif, negatif, atau netral. Yang kedua, melakukan analisis sentimen terhadap ulasan pengguna Twitter terkait kasus pemilu 2024 menggunakan metode Long Short Term Memory. Yang ketiga, memahami tingkat akurasi metode Long Short Term Memory dalam klasifikasi analisis sentimen pemilu 2024. Manfaat penelitian: memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana masyarakat merespon kasus pemilu 2024 di media sosial. Informasi ini akan bermanfaat bagi peneliti, praktisi komunikasi, dan pengambil keputusan dalam memahami perusahaan, pandangan, dan kekhawatiran masyarakat. Lalu yang kedua, memberikan wawasan tentang keterbatasan dan potensi metode Long Short Term Memory, analisis sentimen media sosial. Lalu metodologi pengumpulan data. Yang pertama, menggunakan objek penelitian. Pada penelitian ini, objek penelitian adalah pengguna Twitter. Yang kedua, metode pengumpulan data. Ada studi literatur yang dilakukan dengan mencari teori-teori dari kumpulan jurnal dan buku mengenai penelitian yang sejenis agar mendapatkan landasan teori sesuai dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, crawling data. Metode pengumpulan data dengan cara mengambil data dari media sosial. Media sosial yang digunakan adalah Twitter. Lalu metodologi penelitian. Yang pertama, menggunakan cara pengumpulan data yang diambil pada tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2023 dengan menggunakan kata kunci pemilu menggunakan teks bahasa Indonesia dan mengandung opini. Lalu yang kedua, pre-processing data. Pre-processing data yang dilakukan ini membersihkan teks dari kata yang tidak relevan atau tanda baca yang berlebihan. Uniform Result Locator atau URL atau karakter khusus yang tidak diperlukan dalam analisis ini dan dapat dilakukan dengan lebih efisien atau akurat. Beberapa tahap proses yang dilakukan untuk penelitian yaitu scaffolding, cleaning, steaming, tokenizing, dan filtering.
Lalu labeling data. Proses ini melibatkan penugasan label berdasarkan apakah pesan tersebut menyatakan sentimen positif, negatif, netral terkait pemilu yang akan datang pada tahun 2024 dengan hasil tentang nilai 0 akan masuk ke dalam sentimen negatif dan nilai 1 masuk ke dalam sentimen netral dan 2 masuk ke dalam sentimen positif. Lalu deep learning. Metode deep learning mulai berkembang dengan pesat. Algoritma berbasis deep learning mulai diminati karena algoritma berbasis deep learning dapat menangani pemrosesan data dalam jumlah yang banyak dengan waktu yang relatif singkat. Algoritma long short-term memory adalah salah satu algoritma deep learning. Lalu dropout. Dropout merupakan proses yang dilakukan untuk mencegah adanya kondisi overfitting pada model. Overfitting adalah kondisi di mana hampir semua data yang telah melalui proses training mencapai presentasi yang baik, tetapi terjadi ketika kesesuaian pada proses prediksi. Lalu klasifikasi LSTM. LSTM mampu menangkap hubungan yang kompleks dalam berurutan, dapat memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap perubahan sentimen dari satu pembagian teks ke bagian lainnya. Lalu validation. Terdapat dua validation, yang pertama adalah split data dan cross validation. Split data merupakan proses validasi yang dimana membagi dataset menjadi dua data yang terpisah, yaitu data training dan data test. Yang mana data training 80% dan data test 20%. Lalu cross validation adalah teknik yang digunakan untuk menilai kinerja model machine learning. Cross validation juga merupakan teknik validasi dari pengembangan model split validation yang mengukur training error dengan menguji dengan data tes atau data uji. Lalu evaluasi. Pada proses evaluasi ini perlu dilakukannya confusion metric. Confusion metric adalah suatu metode yang digunakan untuk melakukan perhitungan atau mengukur akurasi pada konsep data mining atau sistem pendukung keputusan. Ada pula nilai yang dihasilkan melalui confusion metric, yaitu akurasi, precision, recall, dan advanced score. Hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan ini adalah yang pertama, pengumpulan data. Dataset ini berasal dari Twitter dengan melakukan crawling data dengan menggunakan tweet harvest yang dapat mengumpulkan data sebesar dari ratusan tweet yang terbesar di platform media sosial guna mendukung hasil analisis sentimen pada penelitian ini. Langkah-langkah crawling data Twitter adalah yang pertama, membuka Google Colab sebagai tempat untuk mendapatkan data Twitter, lalu menginstal Pandas dan install Node.js seperti pada gambar 1, lalu melakukan crawling data, dan saat run crawling data terdapat kolom dengan bertuliskan What's your Twitter out token yang dapat dilihat pada gambar 2 dengan memasukkan token pada kolom yang kosong. Lalu untuk mendapatkan tokennya, membuka aplikasi Twitter, lalu aspek, klik pada lingkaran pertama, lalu pilih application, lalu klik pada lingkaran kedua, dan akan muncul beberapa pilihan. Lalu pilih out token, lalu copy paste tokennya dan masukkan pada kolom yang bertuliskan What's your Twitter out token yang ada pada slide sebelumnya. Hasil dari crawling data yang telah didapatkan bisa di-download, dan hasilnya data yang didapat jumlah 316 data. Dapat dilihat daripada gambar 2 merupakan potongan sebagian dari data. Hasil pre-processing yang dilakukan pada 316 data tweet yang telah didapatkan. Yang pertama, proses scaffolding yang menghasilkan kalimat huruf besar diberi huruf kecil, lalu cleaning, pembersihan kata asing agar mudah dipahami, lalu stemming, mengelompokkan kata-kata yang memiliki akhiran yang dianggap serupa. Lalu tokenizing merupakan proses pembagian teks menjadi bagian yang kecil yang disebut token. Lalu filtering, hasilnya mengambil kata yang penting dari tokenizing. Hasil dari proses labeling data di mana terbagi menjadi dua, yaitu data negatif dan data positif. Hasil analisis dan eksplorasi data.
Hasil barcode ini mengeluarkan banyak kata-kata yang trending pada analisis sentimen pada pemilu 2024 ini, yang dimana berisi dengan kata-kata pemilu Indonesia yang diuntuk presiden sudah pilpres pada seluruh. Lalu hasil dari analisis sentimen yang ada pada gambar di samping ini mendapatkan hasil sebanyak 72,5% berisi kata negatif, sebanyak 9,8% kata netral, dan sebanyak 17,7% berisi kata positif. Terlihat bahwa data validasi mengalami tingkat akurasi yang tinggi yang disebabkan oleh dataset yang tidak seimbang dari perbandingan data 80% banding 20%. Lalu langkah akhir melibatkan prediksi sentimen pada data tes dan dilanjutkan dengan visualisasi confusion metric yang dapat dilihat pada gambar di samping. Memprediksi hasil negatif sebanyak 48, netral dengan hasil sebanyak 0, dan positif 2. Lalu pada data tersebut akan digunakan sebagai bahan perhitungan untuk nilai akurasi, precision, recall, dan event score dengan mendapatkan hasil akurasi 86%, precision 6%, recall 33%, dan event score 42,58%. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.